Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuranisa Septriza dengan NPM 2115061060 dari kelas PSTIC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai software proses model. Di sini ada pengertian software proses. Jadi proses perangkat lunak atau software proses adalah suatu struktur yang diterapkan pada pengembangan suatu produk perangkat lunak yang bertujuan untuk mengembangkan sistem dan memberikan panduan yang bertujuan untuk menyukseskan proyek pengembangan sistem melalui tahap demi tahap. Di sini ada metodologi pengembangan sistem perangkat lunak. Jadi kesuksesan pengembangan suatu perangkat lunak bergantung pada pengelolaan proyek perangkat lunak secara keseluruhan. Metodologi menyusun sebuah pendekatan untuk melaksanakan SDLC atau System Development Life Cycle. Metodologi merupakan bagian utama dalam perencanaan dan pengembangan perangkat lunak yang bertujuan untuk menghasilkan sistem informasi sesuai dengan kebutuhan bisnis suatu organisasi. Di sini ada fungsi utama software proses model. Yang pertama, yaitu menentukan tahapan apa saja yang diperlukan untuk pengembangan software. Yang kedua, menentukan urutan pelaksanaan tahap-tahap dalam pengembangan software. Yang ketiga, menentukan perpindahan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Ada beberapa jenis software proses model. Yang pertama yaitu linear sequential model atau model waterfall, prototyping model, RAD model atau rapid application development, spiral model, V model, dan agile development. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan model waterfall. Jadi model ini termasuk ke dalam model klasik yang mengusung pengembangan perangkat lunak yang sistematis dan sekuensial, dimulai dengan tingkatan dan kemajuan sistem pada seluruh persyaratan dalam analisis, desain, pengkodean, testing, hingga ke tahap pemeliharaan dalam membangun software. Nah, di sini terdapat phase-phase pada waterfall. Yang pertama yaitu requirements analysis and definition. Jadi ini mengumpulkan kebutuhan secara lengkap, kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun. Jadi phase ini harus dikerjakan secara lengkap untuk bisa menghasilkan desain yang lengkap pula. Tahap yang kedua yaitu ada system and software design. Jadi ini desain dikerjakan setelah kebutuhan selesai dikumpulkan secara lengkap. Yang ketiga ada implementation and unit testing. Jadi ini desain program diterjemahkan ke dalam kode-kode dengan menggunakan bahasa pemrograman yang sudah ditentukan. Program yang dibangun langsung diuji baik secara unit. Yang keempat ada integration and system testing. Jadi ini penyatuan unit-unit program kemudian diuji secara keseluruhan. Yang terakhir ada operating and maintenance, yaitu mengoperasikan program di lingkungannya dan melakukan pemeliharaan, seperti penyesuaian atau perubahan karena adaptasi dengan situasi sebenarnya. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan dari model waterfall ini sendiri. Kelebihan dari metode ini adalah yang pertama, mudah diaplikasikan karena urutan-urutan pengerjaan sudah sering dipakai, kemudian cocok untuk software berskala besar dan yang bersifat umum, langkah-langkahnya sangat sekuensial, pengerjaan proyek ini akan mudah dikontrol dan terjadwal dengan baik. Namun di sisi lain terdapat kelemahan metode ini sendiri. Yang pertama, kurang fleksibel karena rincian prosesnya harus benar-benar jelas dan tidak dapat diubah-ubah. Kemudian jika dikerjakan melampaui tahap yang seharusnya, maka proses desain yang sebelumnya itu akan berubah total dan memakan waktu yang banyak jika harus mengulang proses. Jadi kapan menggunakan model waterfall ini? Model waterfall ini sangat sesuai digunakan dalam pengembangan sistem software dan hardware yang luas dan jika kebutuhan pengguna telah dimengerti dengan baik, definisi produk stabil, teknologi dipahami dan tidak ada persyaratan yang ambigu. Selanjutnya di sini ada prototyping model. Jadi metode ini menyajikan gambaran yang lengkap dari sistem, terdiri atas model kertas, model kerja, dan program. Di sini pihak pengembang akan melakukan identifikasi kebutuhan pemakai, menganalisa sistem dan melakukan studi kelayakan serta studi terhadap kebutuhan pemakai yang meliputi model interface, teknik prosedur, dan teknologi yang akan dimanfaatkan. Di sini ada phase-phase prototyping model.
Yang pertama yaitu mengumpulkan kebutuhan. Jadi developer dan klien bertemu dan menentukan tujuan umum, kebutuhan yang diketahui, dan gambaran bagian-bagian yang akan dibutuhkan berikutnya. Detail kebutuhan mungkin tidak dibicarakan pada tahap ini. Kemudian ada perancangan. Perancangan dilakukan cepat dan rancangan mewakili semua aspek software yang diketahui, dan rancangan ini menjadi dasar pembuatan prototipe. Kemudian ada evaluasi prototipe. Klien mengevaluasi prototipe yang dibuat dan digunakan untuk memperjelas kebutuhan software. Nah, di sini juga terdapat kelebihan dan kelemahan model prototyping. Kelebihannya yaitu waktu pengembangan cepat jika tidak terjadi banyak interaksi, sifatnya yang interaktif sehingga antara pengembang dan user dapat berinteraksi selama pengerjaan tahapan-tahapan tersebut, mendorong adanya inovasi dan desain yang fleksibel, kemudian memudahkan user untuk memetakan pikirannya dengan prototype. Kelemahannya yaitu karena adanya quick design, kadang user tidak menyadari bahwa perangkat lunak masih berupa blueprint sehingga tidak ada jaminan terhadap kualitas dan pemeliharaan jangka panjangnya. Kemudian pengembang kadang-kadang membuat implementasi yang sembarangan dan kurang fleksibel. Kapan menggunakan model prototyping? Jadi model prototyping ini digunakan untuk kondisi yang beresiko tinggi di mana suatu problem tidak terstruktur dengan baik. Jika terdapat fluktuasi kebutuhan pemakai yang berubah dari waktu ke waktu atau yang tidak terduga. Kemudian model ini dapat berjalan dengan maksimal pada situasi di mana sistem yang diharapkan adalah inovatif dan mutakhir, sementara tahap penggunaannya relatif singkat. Selanjutnya di sini ada RAD model atau Rapid Application Development. Jadi Rapid Application Development ini adalah proses pembangunan software yang menekankan pada siklus pembangunan yang pendek atau singkat. Model ini mengadopsi model waterfall dan pembangunan dalam waktu singkat dicapai dengan menerapkan komponen based construction. Kemudian di sini terdapat phase-phase pada RAD. Yang pertama ada business modeling. Ini menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti informasi apa yang mengendalikan proses bisnis, informasi apa yang dihasilkan, siapa yang menghasilkan informasi, kemana informasi itu diberikan, dan siapa yang mengolah informasi tersebut. Selanjutnya ada data modeling. Jadi ini adalah aliran informasi yang sudah didefinisikan, disusun menjadi sekumpulan objek data, kemudian ditentukan karakteristik atau atribut dan hubungan antar objek-objek tersebut, analisis kebutuhan dan data. Kemudian ada proses modeling. Jadi ini adalah objek data yang sudah didefinisikan, diubah menjadi aliran informasi yang diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi bisnis. Yang keempat ada application generation atau RAD, menggunakan komponen program yang sudah ada atau membuat komponen yang bisa digunakan lagi selama diperlukan. Dan yang terakhir ada testing and turnover. Karena menggunakan komponen yang sudah ada, maka kebanyakan komponen sudah melalui uji atau testing. Namun komponen baru dan interface harus tetap diuji. Kemudian kelebihan dari metode ini adalah mengurangi waktu pengembangan, meningkatkan reusabilitas komponen, ulasan awal cepat terjadi, dan mendorong umpan balik pelanggan. Kemudian kelemahan dari metode ini adalah untuk proyek-proyek besar tetapi terukur, RAD membutuhkan sumber daya manusia yang cukup. Proyek bisa gagal karena waktu yang disepakati tidak dipenuhi, dan proyek dengan resiko teknis yang tinggi kurang cocok untuk model RAD ini. Jadi kapan menggunakan model RAD? Jadi model ini dapat diterapkan untuk sistem yang telah jelas dan lengkap kebutuhannya. Terdapat komponen-komponen yang dapat dipakai kembali dalam proyek berskala kecil dengan waktu pengembangan perangkat lunak yang singkat. Selanjutnya ada spiral model. Jadi spiral model ini adalah model proses pengembangan perangkat lunak berbasis risiko. Ini adalah kombinasi dari model air terjun dan model iteratif. Jadi model spiral membantu mengadopsi elemen pengembangan perangkat lunak dari berbagai model proses untuk proyek perangkat lunak berdasarkan pola risiko unik untuk memastikan proses pengembangan yang efisien. Kemudian di sini ada phase-phase spiral model. Yang pertama ada planning.
Jadi ini termasuk memperkirakan biaya, jadwal, dan sumber daya untuk iterasi. Ini juga melibatkan pemahaman persyaratan sistem untuk komunikasi berkelanjutan antara analisis sistem dan pelanggan. Kemudian ada risk analysis. Jadi identifikasi potensi risiko dilakukan saat strategi mitigasi risiko direncanakan dan diselesaikan. Kemudian ada engineering. Ini termasuk pengujian, pengkodean, dan penerapan perangkat lunak di situs pelanggan. Yang terakhir ada evaluation. Jadi evaluasi perangkat lunak oleh pelanggan juga termasuk mengidentifikasi dan memantau risiko seperti selip jadwal dan kelebihan biaya. Kelebihan dari metode ini adalah perubahan tambahan atau fungsi-fungsi bantu dapat dilakukan di tahap selanjutnya jika ada perubahan secara tiba-tiba. Kemudian perkiraan biaya menjadi mudah karena pembuatan prototipe dilakukan dalam fragmen-fragmen kecil. Kemudian pengembangan berkelanjutan atau berulang membantu dalam manajemen resiko. Selalu ada ruang untuk umpan balik pelanggan. Kelemahannya adalah resiko tidak memenuhi jadwal atau anggaran. Pengembalian spiral bekerja paling baik untuk proyek besar hanya juga menuntut keahlian penilaian resiko. Kemudian dokumentasi lebih karena memiliki phase menengah. Selanjutnya, pengembangan perangkat lunak spiral tidak disarankan untuk proyek yang lebih kecil karena mungkin menghabiskan banyak biaya. Jadi kapan menggunakan model spiral ini? Dalam rekayasa perangkat lunak digunakan saat proyek besar, kemudian ketika evaluasi risiko dan biaya penting. Metodologi spiral berguna untuk proyek berisiko menengah hingga tinggi, dan jika persyaratan tidak jelas dan kompleks, ketika perubahan mungkin diperlukan kapan saja, dan yang terakhir adalah ketika komitmen proyek jangka panjang tidak memungkinkan karena adanya perubahan dalam prioritas ekonomi. Kemudian ada V-model. Jadi V-model ini merupakan perluasan dari model waterfall karena mempunyai tahapan yang mirip dengan perluasan model waterfall. Jika dalam model waterfall proses dijalankan secara linier, maka dalam model V proses dilakukan bercabang. Dalam model V digambarkan hubungan antara tahap pengembangan software dengan tahap pengujiannya. Nah, di sini terdapat phase-phase pada V-model. Yang pertama ada requirement analysis dan acceptance testing. Jadi tahap requirement analysis sama seperti yang terdapat dalam model waterfall. Keluaran dari tahap ini adalah dokumentasi kebutuhan pengguna. Acceptance testing merupakan tahap yang akan mengkaji apakah dokumentasi yang dihasilkan tersebut dapat diterima oleh para pengguna atau tidak. Kemudian ada sistem design dan sistem testing. Jadi dalam tahap ini analisis sistem mulai merancang sistem dengan mengacu pada dokumentasi kebutuhan pengguna yang sudah dibuat pada tahap sebelumnya. Keluaran dari tahap ini adalah spesifikasi software yang meliputi organisasi sistem secara umum, struktur data, dan yang lain. Selain itu, tahap ini juga menghasilkan contoh tampilan window dan juga dokumentasi teknik yang lain seperti entity diagram dan data dictionary. Yang ketiga ada arsitektur desain dan integration testing. Jadi ini sering juga disebut high level design. Dasar dari pemilahan arsitektur yang akan digunakan berdasar kepada beberapa hal seperti pemakaian kembali tiap modul, ketergantungan tabel dan basis data, hubungan antar interface, detail teknologi yang dipakai. Yang keempat di sini ada modul design dan unit testing. Ini sering juga disebut sebagai low level design. Perancangan dipecah menjadi modul-modul yang lebih kecil. Setiap modul tersebut diberi penjelasan yang cukup untuk memudahkan programmer melakukan coding. Tahap ini menghasilkan spesifikasi program seperti fungsi dan logika tiap modul, pesan kesalahan, proses input-output untuk tiap modul, dan lain-lain. Yang terakhir ada coding. Dalam tahap ini dilakukan pemrograman terhadap setiap modul yang sudah dibentuk. Kemudian kelebihan metode ini adalah bahasa yang digunakan untuk merepresentasikan konsep V-model menggunakan bahasa yang formal, meminimalisir kesalahan pada hasil akhir karena ada tes pada setiap prosesnya. Kemudian penyesuaian yang cepat pada proyek yang baru, memudahkan dalam pembuatan dokumen proyek, biaya yang murah dalam perawatan dan modifikasinya. Kemudian V-model ini sangat fleksibel.
Kelemahan metode ini adalah V-Model hanya difokuskan pada proyeknya saja, bukan pada keseluruhan organisasi. Kemudian V-Model ini adalah proses model yang hanya dikerjakan sekali selama proyek saja, bukan keseluruhan organisasi. Kemudian V-Model terlalu fleksibel dalam arti ada beberapa aktivitas dalam V-Model yang digambarkan terlalu abstrak sehingga tidak bisa diketahui dengan jelas apa yang termasuk dalam aktivitas tersebut dan yang tidak. Kemudian kapan menggunakan model V-ini? Jadi ketika requirement sangat jelas dan terdokumentasikan dengan sangat baik, kemudian definisi produk tidak berubah-ubah, teknologi yang digunakan tidak dinamis dan mudah dimengerti oleh tim proyek, tidak ada requirement yang menimbulkan makna ganda, kemudian tidak ada requirement yang belum terdefinisikan, dan waktu proyeknya yang pendek. Kemudian di sini terdapat agile model. Jadi pengertian dari metode agile ini adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada proses pengerjaan yang dilakukan berulang di mana aturan dan solusi yang disepakati dilakukan dengan kolaborasi antar tiap tim secara terorganisir dan terstruktur. Jadi jenis-jenisnya di sini ada adaptive software development atau ASD, agile modeling AM, kemudian crystal, dynamic system development method DSDM, extreme programming, kemudian future driven development, rational unified process, dan scrum metodologi. Nah, di sini terdapat phase-phase-nya atau tahapan metode agile ini. Yang pertama ada perencanaan. Pada langkah ini pengembang dan klien membuat rencana tentang kebutuhan dari perangkat lunak yang akan dibuat. Yang kedua implementasi. Jadi bagian dari proses di mana programmer melakukan pengkodean perangkat lunak. Kemudian ada yang ketiga tes perangkat lunak. Di sini perangkat lunak yang telah dibuat dites oleh bagian kontrol kualitas agar bug yang ditemukan bisa segera diperbaiki dan kualitas perangkat lunak terjaga. Kemudian ada dokumentasi. Setelah dilakukan tes perangkat lunak, langkah selanjutnya yaitu proses dokumentasi perangkat untuk mempermudah proses maintenance ke depannya. Kemudian deployment, yaitu proses yang dilakukan oleh menjamin kualitas untuk menguji kualitas sistem. Setelah sistem memenuhi syarat, maka perangkat lunak siap di deployment. Kemudian yang terakhir ada pemeliharaan. Langkah terakhir yaitu pemeliharaan. Tidak ada perangkat lunak yang 100% bebas dari bug. Oleh karena itu sangatlah penting agar perangkat lunak dipelihara secara berkala. Nah, di sini terdapat kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya yaitu proses pengembangan perangkat lunak membutuhkan waktu yang relatif cepat dan tidak membutuhkan resource yang besar. Kemudian perubahan dapat ditangani dengan cepat sesuai dengan kebutuhan klien. Klien dapat memberikan feedback kepada tim pengembang dalam proses pembuatan program. Kemudian kelemahannya itu tidak cocok apabila dikerjakan oleh tim yang tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan proyek secara bersama-sama. Kemudian metode agile ini kurang tepat apabila dikerjakan dengan jumlah skala tim yang besar, lebih dari 20 orang. Kemudian tim pengembang harus selalu bersiap karena perubahan terjadi sewaktu-waktu. Jadi kapan menggunakan agile model ini? Yaitu ketika memiliki tim yang solid, memiliki waktu yang sedikit dalam menyelesaikan proyek, kemudian klien yang berubah-ubah keinginan. Selanjutnya terdapat sumber referensi, yaitu dari Vindawati dan Taurusta pada tahun 2021, yaitu buku ajar rekayasa perangkat lunak. Kemudian ada Rosa Salahuddin pada tahun 2013, yaitu bukunya Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek Informatika. Kemudian ada Jim Hurst, yaitu dengan buku Comparing Software Development Life Cycles pada tahun 2014. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.